Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Suraya selaku dosen mengampu mata kuliah persamaan diferensial. Kami dari kelompok 4, saya Alnas Alsabila dan bersama dua rekan saya, Bihabdillah Ira Putri dan Yoza Sri Akasi ingin mempresentasikan materi persamaan diferensial linear orde 2 yang homogen. Yang pertama definisi, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. F2 X Y double aksen ditambah F1 X Y aksen ditambah F0 X Y sama dengan QX. Di mana F0, F1, F2, dan Q adalah fungsi-fungsi kontinu dalam X yang didefinisikan pada domain 1, dan F2 X itu tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika QX tidak sama dengan 0 pada definisi yang pertama, maka persamaan diferensial 4.1 dinamakan persamaan diferensial linear homogen orde 2. Jika QX sama dengan 0 pada yang pertama ini, maka persamaan 4.1 dinamakan persamaan diferensial homogen orde 2. Penyelesaian PDL homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Dari asumsi bahwa F2X tidak sama dengan 0 untuk semua X dalam domain, maka persamaan umumnya menjadi F2XY double aksen ditambah F1XY aksen ditambah F0XY sama dengan QX. Dapat diubah ke bentuk persamaan diferensial berikut, yaitu Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0 Y sama dengan 0. Dengan A1, A0 konstanta real. Secara umum, jika kita menyelesaikan persamaan diferensial orde n, maka akan muncul tepat n buah konstanta bebas menggunakan operator linear diferensial D. Maka persamaan Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y sama dengan 0 menjadi D kuadrat ditambah A1XD ditambah A0 XY sama dengan 0. D kuadrat ditambah A1XD ditambah A0X Y sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan di atas? Ingat bahwa solusi persamaan linear homogen orde pertama dengan koefisien konstanta Y aksen ditambah KY sama dengan 0 adalah suatu fungsi eksponen Y sama dengan CE pangkat min KX. Jadi kita menduga bahwa fungsi berbentuk eksponen Y sama dengan E pangkat Rx. Dengan definisi seperti yang diberikan pada bab 1, fungsi Y sama dengan E pangkat Rx harus memenuhi persamaan diferensial Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y sama dengan 0. Dalam hal ini, persamaan D kuadrat ditambah A1XD ditambah A0XY sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan E pangkat Rx ke dalam persamaan D kuadrat ditambah A1XD ditambah A0XY sama dengan 0, menghasilkan D kuadrat ditambah A1XD ditambah A0X E pangkat Rx sama dengan D kuadrat E pangkat Rx ditambah A1D E pangkat Rx ditambah A0 E pangkat Rx sama dengan R kuadrat E pangkat Rx ditambah A1R E pangkat Rx ditambah A0 E pangkat Rx sama dengan E pangkat Rx dalam kurung R kuadrat ditambah A1R ditambah A0. Persamaan ini harus sama dengan 0. Hal ini akan terjadi jika dan hanya jika E pangkat Rx dikali R kuadrat ditambah A1R ditambah A0 sama dengan 0. Teorema 4.1 akar real berbeda. Jika R1 dan R2 dua akar real berbeda dari persamaan 4.5, maka penyelesaian umum persamaan diferensial Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0 sama dengan 0 diberikan oleh Y sama dengan AE pangkat R1X ditambah BE pangkat R2X, di mana A dan B konstanta-konstanta sembarang. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bihamdillah. Selanjutnya di sini ada contoh pertama. Tentukanlah penyelesaian umum persamaan diferensial linear yaitu Y double aksen ditambah 9Y aksen ditambah 20Y sama dengan 0. Penyelesaiannya yang pertama, persamaan karakteristik persamaan diferensial di atas diberikan oleh
R kuadrat ditambah 9R plus 20 sama dengan 0. Kemudian dari akar-akar karakteristik ini didapat min 4 dan min 5. Ini dari S4 dengan R plus 5, maka hasil R1-nya min 4 dan keduanya min 5. Karena E pangkat min 4X dan E pangkat min 5X bebas linear, maka penyelesaian umum persamaan diferensial menurut teorema 4.1 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu YX sama dengan AE pangkat min 4X tambah E pangkat min 5X. Berikutnya contoh yang kedua. Tentukanlah penyelesaian umum persamaan diferensial Y double aksen min 2Y aksen min Y sama dengan 0 yang memenuhi Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan akar 2. Penyelesaiannya, akar-akar persamaan karakteristik persamaan diferensial diberikan R kuadrat min 2R min 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan kuadrat sempurna, maka diperoleh akar-akar persamaan karakteristik ini, yaitu R1-nya didapat 1 plus akar 2 dan R2-nya 1 min akar 2 dengan menggunakan teorema sebelumnya. Kita dapatkan penyelesaian umum dengan diferensialitas, yaitu YE sama dengan A pangkat 1 plus akar 2X ditambah BE pangkat 1 min akar 2X. Dengan menggunakan kondisi awal yang diberikan, maka diperoleh nilai A-nya 1/2 dan nilai B-nya min 1/2. Selanjutnya di sini ada teorema 4.2 yaitu akar berulang. Jika persamaan karakteristik 4.5 mempunyai akar berulang, maka penyelesaian umum persamaan diferensial diberikan YX sama dengan AE pangkat RX ditambah BXE pangkat RX. Selanjutnya contoh yang berikutnya di sini ada selesaikan persamaan diferensial Y double aksen ditambah 8Y aksen ditambah 16 sama dengan 0. Untuk memenuhi syarat Y 0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 7, maka penyelesaiannya yang pertama persamaan diferensialnya di sini R kuadrat ditambah 8R min 16 sama dengan 0. Kemudian persamaan terakhir ini mempunyai akar-akar berulang, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan R, yaitu min 4. Berdasarkan teorema sebelumnya, penyelesaian umum persamaan diferensial ini diberikan yaitu YX sama dengan AE pangkat min 4X ditambah BXE pangkat min 4X. Dengan menggunakan syarat awal di atas, kita peroleh A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 1. Teknik yang dapat kita gunakan untuk mencari penyelesaian umum ini jika persamaan karakteristiknya memuat akar berulang adalah reduksi orde. Anggaplah Y1X tidak ekuivalen dengan 0 adalah penyelesaian persamaan diferensial Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y sama dengan 0. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Yaza Sri Akasi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada penyelesaian yang lain dapat kita tentukan dengan menggunakan fungsi YX sama dengan Vx dikali Y1X. Dengan mensubstitusikan fungsi ini ke persamaan Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A0Y sama dengan 0. Nah, dari sini kita mendapatkan Y1 V double aksen ditambah 2Y1 aksen ditambah A1Y1 dikali V aksen. Ditambah Y double aksen ditambah A1Y1 aksen ditambah A0Y1 dikali V sama dengan 0. Nah, karena Y1 merupakan penyelesaian dari Y double aksen ditambah A1Y aksen tambah A0Y sama dengan 0, maka berarti di sini dapat kita tulis yaitu Y1 V double aksen ditambah 2Y1 aksen ditambah A1Y1 dikali V aksen 0. Kalau kita cermati, persamaan terakhir ini dapat disimpulkan bahwa ordenya adalah 1 untuk V. Nah, yaitu Y1 V aksen ditambah 2Y1 aksen ditambah A1Y1 dikali V sama dengan konstanta. Dengan mengintegrasikan persamaan terakhir ini, satu kali diperoleh penyelesaian untuk fungsi YX sama dengan Vx dikali Y1X. Lalu kita tinjau lagi contoh Y1 V double aksen ditambah 2Y1
aksen ditambah A1Y1 dikali V aksen ditambah Y double aksen ditambah A1Y1 aksen ditambah A0Y1 dikali V sama dengan 0. Salah satu penyelesaian yang langsung kita dapatkan adalah Y sama dengan konstanta E pangkat min 4X. Nah, satu gagasan untuk menentukan penyelesaian lain adalah menggantikan konstanta C dengan fungsi Vx. Kemudian kita tentukan fungsinya. Jadi fungsi yang dicari adalah Y sama dengan Vx E pangkat min 4X. Dengan mensubstitusikan fungsi terakhir ini ke persamaan diferensial awal, diperoleh pernyataan seperti ini. 32 Vx min 8 V pangkat V aksen dikali X ditambah V double aksen X dikurangi 32 V kali X ditambah 8 V aksen dikali X dikalikan E pangkat min 4X sama dengan, hal ini menyatakan bahwa V double aksen X sama dengan 0. Penyelesaian untuk V diberikan oleh V sama dengan C0 atau konstanta 0 ditambah konstanta 1X. Selanjutnya yaitu ada teorema 4.3 yaitu akar kompleks konjugat. Nah, di sini jika persamaan karakteristik E pangkat Rx dikalikan R pangkat 2 ditambah A1R tambah A0 sama dengan 0, maka penyelesaian umum persamaan diferensialnya Y double aksen tambah A1Y aksen ditambah 0Y sama dengan 0 diberikan oleh rumusnya seperti Yx sama dengan AE pangkat alpha X cos beta X ditambah BE pangkat alpha X sin BX. Di sini contoh yaitu selesaikan persamaan diferensial Y double aksen min 4Y tambah 16 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu persamaan karakteristik persamaan diferensial di atas diberikan oleh R kuadrat min 4R ditambah 16 sama dengan 0. Di sini akar-akar karakteristik persamaannya itu R kuadrat min 4R ditambah 16 sama dengan 0. Adalah 2 plus minus 2I angka 3. Nah, di sini berdasarkan teorema pada 4.3, penyelesaian umum persamaan diferensial diberikan oleh Y sama dengan AE pangkat 2 ditambah 2 akar 3 I dikalikan X ditambah BE pangkat 2 min 2 akar 3 I dikali X. Maka Y sama dengan E pangkat 2X dikalikan A tambah B cos 2 akar 3X ditambah I dikali A min B dikali sin 2 akar 3X. Dari hasil ini, solusi untuk kasus ini sering ditulis dengan bentuk Y sama dengan E pangkat 2X dikalikan A cos 2 akar 3X ditambah B sin 2 akar 3X. Baik, sudah selesai materinya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yoza dan Bihamdillah yang telah mempresentasikan materinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.